Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan sehingga kita alhamdulillah dapat sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini yaitu Masjid Baitus Salam. Salawat serta salam semoga kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada saat ini kita sudah hampir masuk ke 10 Zulhijjah, yaitu sebentar lagi kita akan merayakan masuk ke Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan Masya Allah pada 10 Zulhijjah ini, ya Idul Adha ini ada dua versi ya, penetapan tanggal 10 Zulhijjah. Ya, yaitu bertepatan dengan Kementerian Agama menetapkan pada tanggal 10 Juli yaitu pada hari Ahad, dan Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah telah menetapkan pada tanggal 9 Juli ya, 2022. Ada beberapa jamaah yang bertanya, lalu Masjid Baitus Salam ikut mana? Ikut Muhammadiyah apa ikut Depak? Jawabannya sederhana, kita ikut ketua DKM saja. Kenapa? Ya kita di komplek ada kita jamaah masjid, keputusannya ada di ketua DKM. Kita ikut DKM aja. Gak usah bingung ikut Muhammadiyah atau ikut Depak. Kalau kita jamaah Masjid Baitus Salam, kita ikut keputusan dari ketua DKM kita yaitu Bapak Kosasi. Hadirin yang dirahmati Allah, bertepatan dengan bulan Zulhijjah ada beberapa ibadah sunnah yang sebaiknya kita lakukan, ya, atau sangat dianjurkan atau muakkad atau sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Ya. Di antaranya ada puasa Arafah. Yang kedua ada puasa yang tetapi berdasarkan literatur hadis yang terjadi ya khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat, yaitu puasa tarwiyah. Sedikit saya akan sampaikan nanti puasa tarwiyah supaya paling tidak kita mempunyai sedikit bekal kita melaksanakan puasa tarwiyah apa tidak. Jikapun kita melaksanakan tentu ada alasan atau dalil yang saya rasa itu menjadi pegangan kita. Jikapun tidak, kita pun sama, memang kita ada pegangan. Kenapa kita tidak melaksanakan? Ya, dalam bulan Zulhijjah ada puasa yang memang berdasarkan beberapa hadis itu sahih, ya, yaitu disebut dengan puasa Arafah. Disebut puasa Arafah karena pelaksanaannya bertepatan para jamaah haji kita yang pada saat itu melaksanakan puasa Arafah. Kita yang sedang tidak melaksanakan, ya, yang menunggu giliran, ya, insyaallah kita disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Yaitu pada saat wukuf di Arafah pada tanggal ya 1 hari ya sebelum Idul Adha, yaitu 1 hari sebelum Idul Adha. Nanti tanggalnya menunggu ketua DKM. Tanggal berapa? Nah, itu 1 hari sebelum puasa sebelum Idul Adha. Jadi kalau hari Ahad berarti hari Sabtu puasa Arafahnya. Kalau ternyata mengambil rujukan hari Sabtu Idul Adhanya berarti hari Jumat disunahkan puasa Arafah. Ada hadis salah satunya dari Muslim ya, terkait dengan hadis sahih tentang puasa Arafah. Kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, ma min yawmin aksara min ayyatikallah fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah
wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqul ma arada haula'i. Tidak ada satu hari yang lebih banyak Allah memerdekakan hamba dari neraka pada hari itu daripada hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah mendekat, kemudian dia membanggakan mereka pada hambanya yang sedang berkumpul dan di Arafah. Pada malaikat dia pun berfirman apa yang dikehendaki oleh mereka ini. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, ada juga hadis yang lain terkait dengan hadis terkait dengan pelaksanaan ibadah di puasa Arafah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim. Tidak ada suatu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu pada 10 hari di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Rasulullah menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang berangkat jihad dengan jiwa dan harta namun tidak ada kembali satupun. Lalu Nabi SAW juga berfirman, puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini kata Nabi. Hadirin dirahmati Allah. Jadi puasa Arafah itu berdasarkan hadis yang sahih, puasanya itu jadi menghapus dosa 1 tahun yang lewat dan 1 tahun yang akan datang. Tetapi berdasarkan pendapat ulama bahwa yang dimaksud dengan 1 tahun ke belakang, yang dosa yang akan diampuni adalah dosa-dosa yang kecil, tidak termasuk dosa-dosa besar. Contoh misalkan dosa besar, kalau dosa terhadap orang tua itu tidak bisa diampuni karena termasuk dosa-dosa besar. Dosa mensekutukan Allah, mensekutukan Allah atau disebut dengan kita musyrik, menduakan Allah, mensekutukan Allah, itu tidak bisa diampuni karena yang dimaksud dalam hadis ini menghapus dosa setahun yang akan datang yang sudah lalu adalah dosa-dosa yang kecil. Lalu berikutnya hadirin yang dirahmati Allah, lalu yang kedua ada namanya dengan puasa Tarwiyah. Tarwiyah itu adalah puasa 1 hari sebelum puasa Arafah. Jadi kalau puasa Arafahnya itu 1 hari itu berarti tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Tarwiyah itu di tanggal 8 Zulhijjah. Kalau Idul Adha kita tanggal 10, berarti puasa Arafah di tanggal 9 hari Sabtu. Berarti puasa Tarwiyah ada di hari Jumat. Berdasarkan beberapa referensi hadis terkait dengan puasa Tarwiyah, memang beberapa referensi yang saya cari hampir semuanya memang hadisnya adalah hadis dhaif atau lemah. Ulama berpendapat bahwa hadis dhaif ini boleh digunakan untuk memotivasi kita dalam beribadah. Tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa hadis dhaif kalau memang memungkinkan tidak usah dilaksanakan. Jadi kembali lagi kepada kita, para jemaah sekalian, bahwa puasa Tarwiyah ini adalah merupakan salah satu puasa yang dianjurkan oleh Nabi SAW berdasarkan beberapa hadis, tetapi kedudukan hadisnya adalah termasuk hadis yang dhaif atau lemah. Puasa Tarwiyah itu artinya merenung atau berpikir. Sejarah dari puasa Tarwiyah itu sendiri salah satu penyebab disebut dengan puasa Tarwiyah. Ada beberapa alasan, tetapi salah satu alasannya adalah Tarwiyah itu diambil ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi mendapatkan petunjuk dari Allah SWT untuk menyembelih Ismail. Di tengah keraguan-raguannya itu, makanya berpikir merenung. Makanya diambillah kata Tarwiyah. Salah satu ulama berpendapat bahwa Tarwiyah itu diambil salah satunya karena Nabi Ibrahim
malamnya bermimpi, salah satunya mengambil keputusan ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya bernama Ismail. Terkait dengan hadis-hadis yang membahas tentang puasa tarwiyah, ya memang hadisnya dalam keadaan ya pendapat ulama beberapa hadis-hadis yang adalah dhaif. Lalu bagaimana kita mensikapinya? Jamaah bisa melaksanakan berdasarkan pendapat ulama bahwa hadis dhaif boleh kita laksanakan untuk memotivasi ibadah. Dalam hal-hal ibadah ya hadis dhaif boleh dilakukan. Tetapi ada pendapat ulama yang lain bahwa hadis-hadis untuk ibadah sebaiknya ambil hadis-hadis yang sahih saja. Sehingga ini diserahkan kepada jamaah, yang penting kita tidak menyalahkan. Hadis puasa tarwiyah saya cari sangat banyak, lebih dari 7. Saya dapat beberapa referensi. Jadi hadisnya banyak. Oleh karena itu hadirin dirahmati Allah, yang terpenting untuk kita adalah jangan saling menyalahkan. Oh, puasa tarwiyah enggak ada tuh. Nabi tidak menyuruh karena hadisnya misalkan dhaif. Ada hadisnya, beberapa hadis ya, banyak ya menganjurkan untuk melaksanakan ibadah tarwiyah. Tetapi memang kedudukan hadisnya adalah dhaif atau dalam keadaan lemah. Ada ulama yang berpendapat bahwa puasa tarwiyah itu salah satu puasa yang tidak diajarkan oleh Nabi karena berdasarkan rujukan hadisnya adalah dhaif lemah. Sehingga yang terpenting untuk kita adalah silakan kita mau melaksanakan atau tidak, memang hadisnya ada. Kalau yang berpendapat bahwa kita tidak melaksanakan, berarti kita berpendapat ada hadisnya tetapi kondisi hadisnya dhaif. Tapi yang melaksanakan